Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ansor Falahi, NIM 2101301009 dari kelas TI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hierarki sistem dan perintah dasar Linux, modul pertemuan 12. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mempraktekkan CLI dan dari sistem operasi Linux. Mahasiswa mampu mempraktikkan GUI, Graphical User Interface Sistem Operasi Linux. Materinya FHS, File System Hierarchy Standard. FHS adalah sebuah struktur atau tata letak untuk menentukan file atau directory pada sistem operasi Linux yang mirip Unix. FHS juga menjadi acuan atau pedoman standar directory dalam meracik distribusi Linux dan yang operasional. Struktur directory yang sistem operasi Linux berbeda dengan struktur sistem operasi Windows atau MS-DOS. Setiap directory memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Berikut gambar struktur directory pada sistem operasi Linux. Ini di Excel ada bin, ada boot, dep, etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srp, tmp, usa, var, root, proc, var. Lalu di bawah sini adalah penjelasan dari masing-masing. Pertama, bin berisi directory bin sendiri, yaitu executable atau binary atau komen dari sistem Linux yang dapat kita eksekusi secara langsung oleh user atau pengguna. Contohnya seperti di bawah ini command line ls mkd dan berikut. Nah, jadi pertama kita buka terminalnya, kita tulis cd/bin lalu ls, lalu langsung timbul seperti ini. Ini komen-komennya. Lalu yang kedua ada boot. Di directory ini berisi file bootloader termasuk bootloader, kernel, initert, memtest, config device, dan sistem mapping yang dibutuhkan untuk dan digunakan pada sistem melakukan booting reboot. Selain itu ada juga group yang bisa dibiasakan dipanggil dual boot sistem operasi, cd/boot ls. Nah, ini adalah di directory boot. Selanjutnya /dep. Directory ini berisi sebuah file konfigurasi dari hardware laptop ataupun komputer yang kita gunakan, berisi beserta modul-modul driver yang ada, contohnya DVD, CD-ROM, dep, SDA1, SDA2, dan lain-lain. cd/dep lalu ls. Nah, ini adalah modul-modulnya. Ada SDA1 tadi yang tertulis di sini. Ada macam-macam. Selanjutnya di sini ada etc. Directory etc ini berisi file-file yang digunakan untuk mengkonfigurasi layanan atau service yang berada di sistem Linux. File yang biasanya berbentuk script atau file dengan tipe txt, contohnya DNS, web server, network, dan lain-lain. Nah, ini pertama kita klik cd etc ls. Nah, ini adalah file-filenya. Lalu yang kelima ada home. Directory ini berisi data pengguna user dengan berada di sistem Linux. Contohnya pada gambar di bawah ini pengguna dari sistem Linux yaitu ANS. cd home ls ANS, cd ANS ls. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, templates, dan videos. Selanjutnya yang keenam ada lib. Directory ini berisi file-file pendukung pustaka yang dibutuhkan oleh program, baik binary dan executable yang berada di directory bin. cd lib ls. Nah, ini adalah directory libnya. Selanjutnya yang ketujuh ada media. Directory point, penggantian pada media yang dapat dibongkar pasang. cd media, ls media, cd ans di sini contohnya. Lanjut yang ke-8 ada mnt, merupakan directory khusus yang disediakan untuk mounting atau menggantikan disk storage ke sistem dalam bentuk directory. Yang ke-9 ada opt.
Directory ini digunakan untuk perangkat lunak atau aplikasi pihak ketiga yang bukan utilitas atau dari sistem Unix, contohnya LAMP dan Java. Yang ke-10 ada SBIN. Directory ini berisi file executable atau program atau perintah yang digunakan oleh super user atau root seperti halnya perintah ifconfig yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang network atau jaringan. CD, SBIN, LS. Nah, ini adalah hasil directory-nya. Ini masih. Yang ke-11 ada SRP. Directory ini merupakan directory yang berisi file service yang dari entitas atau program pada sistem GNU atau Linux. Itulah beberapa hierarki dari Linux yang dapat kita pelajari bersama. Selanjutnya ada TMP. Directory ini merupakan sebuah directory sementara yang digunakan untuk menyimpan file sementara yang akan kita hapus ketika file system direboot atau dijalankan kembali. Berikut adalah file yang sedang disimpan. Nah, ini adalah file-filenya yang TMP, CD, TMP, LS. Lalu ada yang 13 ada USL. Directory ini berisi file paket aplikasi program, dokumentasi, konfigurasi, binary, library, atau source aplikasi pada Linux yang dapat diproses atau dijalankan atau dieksekut oleh semua pengguna user Linux yang merupakan utilitas atau pengguna dari semua jaringan sistem. CD, USL, LS. Di sini ada bin, games, ada include, ada lib32, lib64, libx, libx32, lokal, sbin, cert, dan src. Ini kita coba ls lah, ini dia anunya secara detail USL. Selanjutnya ada file. Directory ini berisi variabel sistem seperti logs, file export untuk printer, web server, mail, dan proses yang dilakukan file log dan sebagainya. CD file, LS lah. Ini dia secara dengan waktunya. Selanjutnya ada root. Directory ini berisi home atau user root khusus untuk pengguna dengan privilege hampir tak terbatas. Ini dia sudo su, lalu kita masukkan password Linux akunnya. Lalu kita ls min lah total nanti kedua kali. Ini dia. Selanjutnya yang ke-16 ada prop. Directory ini berisi file dari hasil pemrosesan atau buffer yang digunakan untuk menginformasikan proses yang sedang berjalan di Linux. Contohnya adalah minfo, CPU info, version, uptime, dan lain-lain. Ini kita coba. Pertama ada uptime-nya, ada ini uptime-nya, cat uptime, lalu ada uptime 12, 15, lalu ada cat info ini. Lalu lanjut ke macam-macam file sistem di Linux. Pertama ada ext2 atau 2n extend. ext2 merupakan jenis file sistem Linux paling tua yang masih ada sejak tahun 1993. ext2 adalah file sistem yang paling ampuh di Linux, menjadi dasar dari segala distribusi Linux. File ext2 menyimpan data secara hierarki standar yang banyak digunakan oleh file sistem operasi. Data disimpan di dalam file tersimpan di dalam directory. Sebuah directory bisa mencakup file dalam directory lagi di dalamnya maupun disebut subdirectory. ext3 atau extended. ext3 adalah peningkat dari sistem ext32. Peningkatan ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya ada journaling. Dengan menggunakan journaling, maka waktu recovery pada shutdown mendadak tidak akan selama pada ext2. Namun ini menjadi kekurangan di ext3 karena dengan adanya fitur journaling, maka membutuhkan memori yang lebih besar dan memperlambat operasi atau IoT input outputnya. Yang kedua ada integritas data. ext3 menjamin adanya integritas data yang setelah terjadi kerusakan atau unclean atau shutdown. ext3 memungkinkan kita memilih jenis atau tipe proteksi dari data. Yang ketiga ada kecepatan dari penulis data lebih dari sekali. ext3 mempunyai throughput
lebih dari ext2 karena ext3 memaksimalkan pergerakan hard disk. Kita bisa memiliki 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tapi integritas data tidak menjamin. Lanjut yang keempat, ada mudah dilakukan migrasi. Jika kita dapat berpindah dari sistem ext32 ke file system ext3 tanpa melakukan format ulang. Yang ketiga ada ext4. ext4 adalah merupakan peningkatan dari sistem ext3 yaitu ext4. Dirilis secara lengkap dan stabil mulai dari kernel 2.6.28. Keuntungan menggunakan ext4 adalah mempunyai pengalamatan 48 bit blok, artinya dia mempunyai 1 EIB sama dengan 1.048.576 TB. Ukuran file maksimum file system adalah 16 TB. Yang keempat ada JFS, Journalist File System. JFS atau dikenal juga dengan nama IBM Journal File System merupakan sistem file pertama yang menawarkan journaling. JFS sudah bertahun-tahun digunakan dalam IBM X OS sebelum digunakan ke GNU Linux. JFS ini menggunakan sumber daya CPU paling sedikit dibandingkan file sistem GNU atau Linux lainnya. JFS sangat cepat di format mounting dan PSCK, serta memiliki kinerja yang sangat baik, terutama berkaitan dengan deadline atau IoT scheduler. Walaupun begitu, dukungan terhadap JFS tidak seluruh sistem PLXT dan Razer FS. Yang kelima ada Razer FS. Sistem PLXT digunakan untuk berdasarkan balance tree yang tepat dan unggul dalam kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Sistem PLXT juga memiliki jurnal yang cepat dan ciri-cirinya mirip seperti sistem file ext3. Yang keenam ada FAT16, File Allocation Table 16. File Allocation Table 16 pertama kali dikenalkan pada era MS-DOS di tahun 1981. Pertama kali dirancang untuk menangani file yang terdapat pada floppy disk. Selanjutnya, beberapa perbaikan sistem file ini mampu untuk menangani file yang terdapat pada hard disk. Keunggulan yang paling besar dari FAT16 adalah kemampuan untuk bekerja pada banyak sistem operasi yang berbeda seperti Windows 95, 98, ME, ada OS2, ada Linux dan beberapa versi Unix. Sedangkan kelemahan terbesarnya terletak pada jumlah cluster yang terbatas untuk setiap partisinya. Sehingga apabila hard disk bertambah besar, maka ukuran cluster yang ada pada hard disk juga akan bertambah besar. Yang ketujuh ada FAT32, File Allocation Table 32. Sistem file ini pertama kali dikenalkan saat peluncuran Windows 95 Service Pack kedua. Sistem file ini merupakan pengembangan dari FAT16 dengan perbaikan utama terletak pada peningkatan jumlah cluster untuk setiap partisi. Dalam perjalanannya, FAT32 mempunyai banyak keunggulan lain dibandingkan dengan pendahulunya. Bila FAT16 mampu bercengkrama dengan banyak sistem operasi, tidak demikian dengan FAT32. Windows NT, Linux, dan Unix adalah beberapa di antara sistem operasi yang gagal dihinggapi oleh FAT32. Setelah muncul Windows XP, hal ini tidak menjadi masalah karena Windows XP dapat dipasang dengan baik pada FAT32 sehingga mempermudah melakukan komunikasi di jaringan dengan menggunakan Windows XP tanpa mempedulikan sistem file yang digunakan. Yang kedelapan, ada NTFS atau New Technology File System. NTFS adalah versi terakhir dari sistem file yang dibuat pada tahun akhir 1990-an. Untuk drive sistem Windows dan driver yang dapat dilepas. NTFS dibuat dengan maksud untuk menghilangkan batasan sistem file FAT. Ini mencakup seperti karakteristik, pemulihan data, multi-streaming, toleransi kesalahan, keamanan, ukuran file, dan sistem yang diperpanjang nama Unicode. NTFS memelihara jurnal yang melacak operasi
yang dilakukan di drive dan dapat dengan cara memulihkan kesalahan salinan bayangan untuk cadangan enkripsi, batas kuota disk, dan tautan keras. NTFS mendukung ukuran file dan volume drive yang lebih besar dibandingkan FAT32. Ini mencegah akses tidak sah ke konten file dengan memberlakukan sistem enkripsi bernama sistem file enkripsi yang menggunakan keamanan kunci publik. Lanjut, materi yang terakhir ada perintah GNU Linux beserta fungsinya. Berikut perintah-perintah dasar yang sering digunakan untuk mengoperasikan komputer OS berbasis GNU atau Linux beserta fungsi dan penjelasannya. Yang pertama ada man. Man melihat panduan semua dari jumlah perintah dengan sintak man. Contohnya man ls untuk melihat panduan dari perintah ls. Ini man ini kayak melihat panduan dari sebuah perintah. Man ls. ls untuk melihat isi dari seluruh direktori atau folder. ls, contoh ls/root melihat isi direktori dari root. Lalu ada cd atau change directory untuk berpindah dari suatu direktori ke direktori lain. cd dengan sintaknya, lalu contohnya ada cd/download. Lanjut ke ada fwd, print working directory untuk melihat direktori yang mana di mana kita sedang berada dengan sintak fwd. Lalu ada rm, remove untuk menghapus suatu file. Contohnya rm spasi file.txt. Jadi file txt ini akan dihapus. mrding atau remove directory untuk menghapus directory atau folder. Dengan sintak mrd sama seperti judulnya, dengan contoh rm nama foldernya apa yang akan dihapus. Lalu mkd make directory untuk membuat directory atau folder baru dengan sintak mkd, contohnya mkd spasi nama folder yang akan kita buat. Lalu ada torch, membuat file baru dalam keadaan kosong. Sintaknya toch torch, contohnya torch spasi file txt, membuat file kosong baru dengan nama file txt, file baru. Yang kemudian ada mv atau move atau rename. Perintah move memiliki dua fungsi, yaitu untuk memindahkan file dari suatu direktori ke direktori yang lain, atau bisa juga digunakan untuk mengubah nama file atau folder. Sintaknya ada mv, contohnya mv spasi file 1 txt ke file 2 txt ini untuk mengubah nama filenya. Jadi nama file pertama adalah file/1.txt diubah menjadi file/2.txt, berubah namanya. Lalu yang contoh kedua untuk memindahkannya ada mv spasi file/2.txt folder tujuannya yang akan dipindah kemana. Yang ke-10 ada sudo super user do. Perintah sudo digunakan apabila kita akan mengeksekusi suatu perintah sebagai super atau root. Perintah sudo tidak bisa dijalankan sendiri, melainkan di belakang perintah sudo harus diisi dengan perintah lain yang dieksekusi. Sintaknya adalah sudo. Contohnya adalah sudo apt-get install Ginmap untuk menginstal aplikasi Ginmap. Su atau sudosu, perintah yang digunakan untuk login sebagai super user atau root dan beralih dari user biasa dengan sintak su atau sudosu. Yang ke-12 ada cat untuk menampilkan isi berupa file dengan extension txt. Cat file 1.txt contohnya. Lalu ada more menampilkan isi file yang berekstensi
.txt dari awal. Contohnya more spasi password.txt. Yang ke-14 ada less, perintah less kebalikan dari more. Jika mau menampilkan isi dari awal, maka perintah less ini berfungsi untuk menampilkan isi dari akhir. Contohnya seperti tadi, less spasi nama filenya password.txt. Lalu yang ke-15 ada unusername. Untuk menambahkan username baru selain root di mesin Linux, perlu diingat kamu harus masuk sebagai root dulu untuk bisa membuat username barunya. Ya, sintaknya user add, user add, nama user. Yang ke-16 userdel. Untuk menghapus username seperti user add, kebalikannya perintah ini untuk dieksekusi untuk menghak akses dari root. Userdel, nama user yang ingin dihapus spasinya. Yang ke-17 ada passwd, digunakan untuk menambahkan password dan username yang sudah dibuat. Passwd, nama user yang telah dibuat, nama usernya, spasi. Lalu ada top, untuk menampilkan semua proses yang sedang berjalan. Tools ini hampir mirip seperti Task Manager pada OS Windows dengan sintak TOP. Lalu ada date, untuk menampilkan waktu dan tanggal dan bulan dan tahun dengan sintak DATE. Lalu yang ke-20 ada kalender, untuk menampilkan kalender bulan yang sedang berlangsung. Apabila ingin menampilkan kalender dalam 1 tahun, maka bisa ditampilkan opsi tahun di belakang perintah kal dengan sintak kal spasi 2019. Di situ untuk menampilkan kalender dalam 1 tahun, yaitu tahun 2019 dalam satuan desimal tentunya. Lalu yang ke-21 ada df-h, untuk melihat kapasitas yang dapat kapasitas dan partisi hard disk dengan sintak df spasi -h. Lalu yang kedua ada hostname, untuk menampilkan hostname dan nama komputer dengan sintak hostname. Yang ke-23 ada widget, perintah untuk mendownload file dari internet dengan sintak widget spasi link download filenya. Lalu yang ke-24 ada dmesh, untuk menampilkan output aktivitas hardware dengan sintaknya dmesg. Lalu yang ke-25 ada ipconfig, untuk melihat konfigurasi kartu jaringan seperti IP address dan MAC address dengan sintak ipconfig. Contohnya ada ipconfig WLANO, melihat status ipconfig address dari interface wireless WLANO. Lalu ada juga dengan ipconfig TCHO, melihat ipconfig status konfigurasi dari interface Ethernet ETHO. Lalu ada yang ke-26 ls USB, perintah untuk melihat perangkat cache yang terkoneksi dari USB port USB-nya. Contohnya kayak ada mouse atau keyboard atau flash drive. Yang ke-27 ada SPCI, untuk melihat semua perangkat dan chipset terkoneksi pada komputer di motherboard dengan sintak LSPCAI. Lalu ada clear, untuk membersihkan layar di terminal, sintak clear. Ada history, untuk melihat riwayat history yang kita ketikkan di terminal. Lalu ada 30 ada kill all, untuk menutup semua proses dari aplikasi yang sedang berjalan. Contohnya kill Chromium, untuk menutup aplikasi yang sedang berjalan pada browser Chromium. Lalu ada exit, perintah untuk keluar dari terminal. Lalu ada reboot, untuk mereboot atau merestart ulang. Contohnya sintaknya adalah reboot, REBOOT. Lalu ada power off, perintah sintak untuk mematikan komputer. Lalu yang ke-35 ada whoami, untuk mengetahui user yang sedang kita gunakan, sintaknya whoami. Lalu ada whois, perintah digunakan untuk berfungsi sebagai geolocation, berguna untuk mengetahui deskripsi dari sebuah IP address. Contohnya whois 10.26.22.123. Referensinya, oke.
Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.